Tiga bersaudara. Setelah di tengah perjalanan ada pembagian tugas. Yang satu mengurusi ibunya, sebab ibunya dalam keadaan janda dan ibunya informasinya ekonominya pas-pasan. Abdul Karim pun demikian, namanya Samanak Ismail ke Jawa Timur beserta dua saudara, dan yang satu yang membiayai sebab dipikir-pikir ketika-tikanya bilang anak mondok tidak berbekal, nanti siapa yang mengurusi ibunya dan siapa yang memberikan bekal. Lantas ada pembagian tugas. Alhamdulillah Ki Abdul Karim ini mondoknya lama, belum tekun. Informasinya beliau pada waktu mondok memang tidak berbekal. Kalau beliau akan beli kitab atau ingin punya bekal, ini biasanya deret. Sama dahulu masih ada istilah deret untuk orang panen padi, ikut panen, ikut mempersiapkan atau buruh gabah, terus dapat bawang atau kupah gabah. Dan suatu saat beliau informasinya ketika dapat gabah, maka ketika sampai di Bangkalan, maka Al-Mahfurah Kiai Haji Syafunya Kasih Khalil Bangkalan, maka gabahnya diminta karena untuk pakan ayam. Maka Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim di pondok Tirakat makanan bentis dan kodong bentis atau paci, beliau Tirakat di pondok dengan pas-pasan. Dan beliau tekun, beliau mondoknya lama. Setelah beliau dari Syekhuna Al-Mahfurah Kiai Khalil Bangkalan, beliau singgah atau mondok di Al-Mahfurah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lantas beliau menikah dengan putrinya Kiai Soleh Banjarmati, maka oleh Al-Mahfurah Kiai Soleh Banjarmati beliau ditempatkan di Lirboyo. Jadi yang aneh Lirboyo itu, Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim ini gurunya di antara Al-Mahfurah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Al-Mahfurah Kiai Marzuki. Ini informasinya juga mempunyai guru yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan Al-Mahfurah Kiai Haji Muhammad Salim, orang tua saya, ini juga mengaji kepada Al-Mahfurah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu tiap-tiap bulan Ramadan biasanya Kiai Hasyim Asy'ari membaca kitab Bukhari Khatam dan kitab Muslim Khatam. Orang tua saya ikut di situ, ikut pasaran. Dan Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim beliau yaitu sosoknya zuhud, beliau tidak punya apa-apa. Dimanapun orang-orang yang kelas tinggi ini rahasianya di zuhud. Beliau tidak mengerti uang, beliau tidak punya apa-apa. Ketika mondok saja pakaiannya hanya satu pasang, bila mana dicuci, bila kuntum di Plumbang sambil malam kafian. Beliau zuhud dan beliau qanaah. Informasinya beliau itu kalau jamu sering jamu kencur, dan biasanya minum susu punya kambing diperah terus diminum. Dan beliau informasinya pula tidak pernah
mapan tidur kecuali hanya keturun saja. Beliau selalu mendoakan kepada santri-santrinya. Itu beliau. Dan beliau pula istiqomah, tidak pernah pergi-pergi seolah-olah. Istiqomah kepada santri, orang santri. Tentu beliau yaitu ikhlas, dan beliau sering informasinya ini berharap dan minta didoakan oleh santri-santrinya, mudah-mudahan saya mendapatkan ridhonya Al-Mahfurlah Kyai Khalil Bangkalan. Maka kalau sufi mengatakan ridho fi ridho syekh, ridhonya Allah oleh Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Maka bila mana proses orang dapat ridhonya guru, lantas dapat ridhonya Allah. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat makom ridho ini merupakan makom yang tinggi. Mudah-mudahan kita semuanya juga dapat ridho dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dan benar-benar yaitu tawakul. Itu tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana beliau tidak punya bisnis, tidak nyambut gawe. Ada sebuah cerita. Istri beliau punya domirah. Ini suatu saat ke pasar dalam rangka masalah Maisah. Lantas beliau dinasihati oleh orang tuanya, kamu tidak usah ngurusi Maisah, sebab nanti menantu kamu yaitu orang alim. Jadi tidak ngurusi Maisah, nanti menantu kamu yaitu orang-orang alim. Ternyata Al-Mahfurlah Kyai Abdul Karim ini menantunya yaitu minal ulama amilin. Dan juga pula beliau selalu berharap bila mana santrinya ngadep dampak yaitu mulai sangat ikhlas. Maka dari itu kami harapkan pula supaya santri-santri Lirboyo, khususnya para alumni dimanapun tempatnya berada, supaya mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, supaya demikian insyaallah guru-guru kalian akan bahagia, guru-guru kalian akan senang. Maka dengan demikian, kalau orang dapat ridhonya guru-gurunya, tentu dapat ridhonya Allah. Kalau orang dapat ridhonya Allah, tentu zuriyahnya oleh Allah akan dijadikan zuriyah dan thayyibah, ilmunya akan manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma akhirna al-jannah.